GAC emang comeback ya Kak? Soalnya banyak juga sih yang nanya gitu. Iya kan, iya kan, banyak Benar, banget. benar. Mau dijawab Kak Cantika, silakan. GAC pasti akan comeback kok, karena kita kemarin juga mengumumkannya bukan kita bubar ya, atau kita GAC-nya selesai gitu, atau GAC nggak ada lagi, tapi memang GAC hanyalah mengambil istirahat sebentar, hiatus. Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi di sini yang menyapa Sobat Antara tentu saja di program Berisik, Berita Asik. Memang nih, musisi yang satu ini selalu punya berita yang pastinya membanggakan. Kalau kemarin kamu mungkin taunya trio, tapi dia ini juga merilis atau mengeluarkan beberapa single sampai EP secara solo. Ini bukan baru ya, malah sudah cukup lama. Dan yang luar biasanya yang barunya ini, aduh bikin deg-degan karena buat kamu yang ngefans sama dia, akan ada showcase-nya. Makanya, siapakah yang Ovi ajak ngobrol? Tentu saya sudah ada di caption bersama Cantika. Hai Elvi, halo semuanya. Ini namanya surprise itu udah ada di caption ya, Cantika Ebiga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah ini menarik banget Cantika, karena akhirnya EP udah sekitar 8 bulanan ya? Iya, dari dirilis, Oktober, kan? benar. O2 Blue, yang Betul. berisi 5 lagu. 5 lagu. Mungkin ini kayak basic sih ya, tentang albumnya sendiri deh. Kalau orang-orang mungkin udah sempat baca, ini kan adalah puisi yang katanya ditulis menjadi lirik. Itu gimana story-nya bisa mendapatkan ilham-ilham itu loh? Jadi aku tuh 2020 pas pandemi itu sebenarnya udah ngerilis 2 single. Satu single 2019, terus akhirnya 2020 pandemi aku memutuskan pertengahan tahun Juni tuh ke Bali. Awalnya cuma 2 minggu doang, tiba-tiba hatinya tertinggal di Bali. Jadi kayak waktu pas nyampe ke Jakarta setelah 2 minggu itu, aduh nggak bisa nih, kayak di Jakarta terlalu orang-orang masih parno, semuanya, terus itu COVID baru-baru, jadi kayak suasana di Jakarta tuh apa-apa serba takut kemana-mana, takut ngapa-ngapain, jadinya stres kan. Terus acara musik semua kita nggak pernah ada yang tahu, kayak tiba-tiba postpone, terus sok-sok mau bikin rencana lagi, postpone lagi gitu-gitu terus aja. Akhirnya aku mutusin udah deh nggak usah dipaksain untuk ngeluarin apa-apa dulu ke Bali, tapi sambil ya nyicil juga sebenarnya untuk beresin EP. Karena memang EP-nya kan udah jadi agenda di tahun 2019 kan. Akhirnya rilis lah single kedua di 2020 akhir, baru abis itu ke Bali lagi, pokoknya mondar-mandir Bali gitu, Bali Jakarta. Mendapat ilhamnya ya dari, sebenarnya albumnya sendiri kan memang perjalanan cinta aku gitu ya. Cuma memang banyak banget akhirnya yang berani aku tulis, berani aku explore setelah aku menghabiskan beberapa tahun belakangan tuh di Bali. Jadi kayak misalnya lagi pergi malam terus dengerin musik-musik Afrobeat yang dimainin sama DJ-nya, atau pokoknya musik-musik yang aku sering denger dan baru denger pas di sana, kayak kok ternyata lucu juga ya musik kayak gini. Akhirnya aku aplikasiin sampai Jakarta, ngobrol sama produser aku, pengen deh bikin lagu kayak gini, 1 lagu, akhirnya bikin. Terus liriknya mulai berani dan mulai explore untuk nggak apa-apa kok sebagai perempuan. Aku tuh umurnya udah 25 ke atas ya. Kayak ngomongin hal-hal di percintaan tuh ternyata banyak banget topik-topik yang bisa diobrolin. Tapi mungkin selama ini banyak banget singer-songwriter terutama perempuan yang merasa kayak masih dibatasin in terms of, aduh topiknya jangan terlalu yang berani deh, atau topiknya jangan terlalu yang frontal, nanti kita sebagai wanita dinilai ini itu masih gitu. ada stigma-stigma itu Iya, ya. nah sementara kok cowok bisa bebas, kayak maksudnya aku ngelihat singer-songwriter hip hop mau nulis apa aja juga bebas banget gitu kan. Bahkan sampai hal-hal yang menurut kita kayak aduh kayak gitu doang ditulis jadi lagu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya mengekspresikan diri gitu. Nah akhirnya lewat keberanian-keberanian yang aku temuin waktu pas aku di Bali, terekspos dengan musik-musik yang aku denger di sana pun, plus aku ternyata suka banget sama pantai. Jadi kayak banyak banget tuh waktu sendirinya di pantai, waktu nulis. Akhirnya pulang ke Jakarta semuanya dibawa ide-idenya dan inspirasinya, terus dan menjadi karya. Iya, dan jadi karya. Ini tadi sempat dibilang adalah single yang pertama dirilis, Sign, yang barengan sama Rai. Itu single kedua. Oh, single kedua. Itu yang single pas pandemi. Aku mondar-mandir Bali, akhirnya 2020 rilis itu. Single pertama itu 2019, judulnya Start Over. Oke, yang di-create sama Kamga ya kalau nggak Nah, salah betul. ya. Ya, itu Nah, sama ini Kamga kan juga. menariknya yang ngeluarin 2, Start Over sama Sign. Sign. Tapi EP-nya ini whole adalah perjalanan cinta. Bahkan Iya, kalau misalnya dicek, kalau kita dengerin berdasarkan tracklistnya, Urutan, iya.
kok malah ngacak nih rilisnya atau gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau ngacaknya karena ini aja sih, di album tuh kayaknya penting banget untuk tahu flow dinamika kayak oh ini siap nggak ya orang dengerin track kedua tuh slow atau justru bagusan kayak gimana. Kalau secara timeline memang nggak sesuai dengan tracklist. Jadi aku waktu pas nyusun tracklist memang berdasarkan dengerin satu-satu lagunya, terus oh emang Start Over kayaknya cocoknya taruh di pertama deh karena dari judulnya Start Over, jadi kayak memulai sesuatu kembali gitu. Karena itu juga menggambarkan sebenarnya walaupun itu love story tapi pada saat itu rilis menggambarkan aku kayak starting over my career di musik. Karena tadinya kan GAC terus tiba-tiba jadi solo tuh sesuatu yang beda lagi tuh, bukan kayak rasanya bukan kayak ngelanjutin GAC tapi benar-benar kayak mulai branding baru lagi gitu kan. Jadi aku ngerasa itu cocok di track nomor 1, kemudian track nomor 2 itu TLC, lagu slow, track nomor 3 Your Loss. Itu karena TLC ending dari lagu TLC itu memang aku sengaja konsepin sama produser aku pengennya bikinnya nyambung sama Your Loss. Jadi kalau orang dengerin satu album nggak di skip, itu dia endingnya nyambung sehingga orang tuh nggak sadar oh ini udah ganti lagu ya gitu. Jadi benar-benar emang nyambung banget, nggak ada space silentnya tuh nggak ada. Terus baru abis itu Ace of Hearts single yang baru Sign gitu. Oke, berarti memang pertama ada pertimbangan-pertimbangan khusus juga untuk pasti. Rebranding dan keperluan-keperluan itu. Akhirnya ya udah, tapi kalau kita nikmatin nih sebagai orang yang baru menikmati Cantika solois, enaknya didengerinnya berurutan kan? Iya, pengennya gitu, pengennya semua orang dengerinnya berurutan. Aku ngerasa kayak musik itu platform atau media yang sangatlah nyaman untuk kita para musisi itu mengutarakan pendapat kita gitu. Mungkin kalau aku utarain itu dalam bentuk tulisan, mungkin orang akan kayak Cantika ya apa masa ngomong kayak gitu sih gitu ya. Tapi karena itu dimasukin melodi, dimasukin beat, dimasukin chord, sama orang jadi bisa nikmatin. Mungkin orang nggak ngeh liriknya apa, tapi orang menikmatin melodinya.